Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah sekalian dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandira Lampiarani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Lubis. Jadi kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, perkenalan satu-satu dari Nama saya Sylvia Safa Azhara, bisa dipanggil Sylvie. Nama saya Tanjung Biasi Asyara Bendoro, biasa dipanggil Tanjung. Nama saya Karmanda. Terima kasih ya udah kenalan masih satu. Terus sebelum kita mulai dengan kelompok pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa mendoakan iman dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya mau nanya nih, kalian itu pernah nggak sih melakukan bimbingan kelompok di sekolah dulu? Bimbingan kelompok apa dia kayak gini? Belum pernah. Belum pernah. Ini nggak maksud dari bimbingan kelompok itu kita nggak tahu. Aku berikan sedikit ya, bimbingan kelompok itu kita nih melakukan bimbingan. Nah, biasanya tuh 4 orang atau biasanya tuh maksimal 10 orang, 4 sampai 10 orang yang nanti kita akan membahas masalah atau topik atau tema yang sudah ditentukan, misalnya kayak masalah-masalah kecil yang ada di lingkungan sekitar. Nanti tuh akan dipandu sama pembimbing, makanya saya pembimbing di sini atau enggak guru sekolah seperti itu. Jadi kalian udah paham belum tentang bimbingan kelompok itu seperti apa? Sudah. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu yang pertama itu meningkatkan apa ya? Meningkatkan skill sosial kalian. Jadi kayak kalian itu udah bisa bersosialisasi dengan baik apa belum, kayak kalian tuh ngobrolnya sama teman-temannya tuh kayak gimana. Yang kedua itu kayak menyelesaikan masalah. Kan tadi kan bimbingan kelompok kan kayak cari-cari masalah atau topik yang terbaru kan, kayak masalah-masalah dari kalian. Gimana sih kayak kita tuh bimbingan tuh kayak kita menyelesaikan masalah nih, ayo kita bimbing seperti itu. Yang ketiga itu memberikan ruang, jadi kayak saya itu memberikan ruang ke kalian, memberikan pendapat masing-masing. Mungkin pendapat saya seperti ini, tapi teman saya kok beda. Ya kita kayak saling menghargai, saling memberikan ruang, kayak oke lah nggak apa-apa, kita pendapat kita beda kayak gitu. Paham? Selanjutnya manfaat dari bimbingan. Manfaat dari kita melakukan bimbingan itu yang pertama kayak kita tuh berani mengungkapkan, kayak kita berani memberikan pendapat, sudah berani memberikan pendapat. Kan awalnya yang malu-malu kayak takut nih saya memberikan pendapat, tapi akhirnya kita berani ngobrolin pendapat kita ke kelompok. Oke. Selanjutnya yaitu belajar memahami orang lain. Nah, kita kan namanya kelompok ya, otomatis kita memahami satu sama lain dan kayak mungkin pendapat tapi kan zaman sekarang kayak ini kan pendapat ya orang lain tapi di dunia kelompok tuh kayak kita tuh saling memahami sama lain, nggak harus berteman ya, kalian harus betul sama pilihan kita kayak kita apa ya sama lain. Terus selanjutnya itu akhirnya kita mendapatkan solusi dari masalah. Kita tadi udah mendapatkan masalah kan, kayak masalah-masalah apa yang terjadi, terus kita kayak akhirnya mendapatkan solusi dari beberapa POV 1, POV 2, POV 3. Jadi kayak kalian pernah mendapatkan POV masing-masing, terus kalian memberikan solusi satu sama lain seperti itu. Jadi udah paham ya manfaat dari bimbingan kelompok itu yang saya jelaskan itu seperti apa. Jangan lupa di bimbingan kelompok tuh ada 5 hal. Yang pertama kerahasiaan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga kesukarelaan, yang keempat kenormatifan, yang kelima itu kekinian. Yang pertama kerahasiaan, jadi rahasia kalian, yaitu kalian
tahu tuh hanya kalian aja dan saya. Terus keterbukaan dan di sini saya mohon kalian tuh terbuka satu sama lain kayak ya udah yang tahu kita aja nggak orang lain seperti itu. Terus kesukarela jadi saya bersyukur di sini karena kalian itu sangat sukarela ya datang ke bimbingan kelompok hari ini. Yang keempat kenormatifan jadi kenormatifan itu kayak oke, sikap kita di bimbingan kelompok itu sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu sikap, sopan santun, dan sebagainya. Terus yang kelima itu asas kekinian. Asas kekinian itu masalah-masalah atau topik yang akan kita bahas itu kayak kekinian atau mungkin jarang dibahas masyarakat kayak mungkin masalah-masalah kecil mungkin sepele tapi jarang difokuskan ke masyarakat seperti ini. Jadi saya sudah jelaskan dengan kelompok apa, terus tujuannya apa, manfaatnya apa, asasnya apa. Boleh nggak saya bertanya ke kalian? Kan saya sudah menjelaskan ya kan 4L. Ini aku pilih dulu. Asas dari bimbingan kelompok. Angkat tangan dong. Oke. Kamu Pak. Rahasia sama kenormatan. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke. Selanjutnya yang lain dong. Yang cewek. Oke, apa? Yang tadi ya? Oke. Oke. Sama dong. Ayo lagi. Apa yang 5 tadi? Nah, terima kasih. Oke. Kalian sudah memahami ya apa yang saya sampaikan tadi. Sebelum memulai ke topik yang apa? Kita SBI dulu. Oke. SBI-nya gampang. Lagi waterfall kan kalian masing-masing. Kalian berapa? 6. Oke. Dua dulu. Bisa nggak? Jadi pokoknya nanti di samping dia udah ada depan. Kali dua depan. Sini dong. Di sini dong. Oke. Sudah siap? Agak berjarak sayang. Berjarak teman-teman. Outline-nya salah satu aja di tengah. Oke, masih siap. Nah, outline-nya di tengah salah satu. Enggak dong, di tengah ya. Satu aja, saja. Agak berjarak dikit, agak berjarak. Kalian orang LDR apa? Iya, orang LDR. Iya, betul. Nah. Aduh, jangan curhat dong. Aduh, flip. Udah ya. Flip. Aku punya gamenya hampir sama kayak sebelah. Yang pertama pen. Nanti kalian berebut. Siapa yang cepat? Dia dapat. Oke. Pen. Oke. Jadi kalian cepat-cepatan ya. Kalian cepat-cepatan. Pokoknya gitulah. Belum dimulai ya. Aku mulai ya. 1, 2, clap. Belum dong. Instruksinya saya gitu. Kita mulai ya. Ya. Clap, boom, pen. Paham? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3 aku mulai ya. Clap. Boom. Ayo. Enggak tahu nanti kita diskusikan yang kalah sampai. Oke. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Kita salah satu ya. 1, 2,
clap, 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 boom, 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 clap, boom, clap, pen. Oke, siapa nih yang kalah? Itu enggak lah. Itu nanti kesepakatan. Gue mau Ya, bareng kan di mana ini? kesepakatan. Kesepakatan yang kalah. Ayo, biar adil. Yuk. Ayo, jangan berlebihan dong. Yang oke aja. Nanti kita bisa obrolin ya. Balik lagi nggak? Nanti melingkar seperti tadi. Boleh? Oke. Oke. Apakah kalian Kalian udah siap? Kan? siap? Membahas tema. Siap? Oke. Tema yang kita ambil yaitu membangun toleransi lingkungan sekolah. Apa yang sebenarnya waktu kita melakukan bimbingan kelompok itu kurang lebih 40 menit. Kalian nggak keberatan kan? Enggak. Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kita kan akan membahas membangun toleransi di lingkungan sekolah. Itu sampai ada kalian itu ada nggak di kelasnya itu yang minoritas? Kayak apa? Contohnya? Jadi kurang lebih kalian udah paham nggak ya maksud dari toleransi? Kita jelaskan lebih detail apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain, baik perbedaan agama, budaya, suku, karakter, ataupun pendapat, ataupun kebiasaan. Dengan kata lain, bertoleransi berarti menerima bahwa setiap orang itu tidak harus sama dengan kita. Paham nggak maksud dari apa? Jadi kayak mungkin kan kalian sudah karena kalian kan ada teman yang nulis juga di kelas. Kalian pernah nggak sih menerapkan sikap toleransi? Nggak hanya di sekolah, kan tadi di sekolah, bisa di lingkungan kalian. Ada nggak tetangga kalian yang nulis? Ada. Kalau kalian misalkan kita kan ada apa yang tulisannya masing-masing. Nah, pernah nggak sih kamu tuh kayak ini nggak bisa jadi kayak kita ngasih ini atau hanya individual saja? Kalau Jadi berbagi koordinasi itu kayak Itu kayak kita nggak peduli satu sama lain. cuman hanya apa aja? Cuma tahu doang kita nggak kayak ikut urusan dia. Karena takutnya kalau dia nggak nyaman. menyampaikan pendapat jangan ditahan-tahan. Ya. Mengapa toleransi itu penting? Karena toleransi. Mengapa toleransi penting? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Kita tuh makhluk sosial. Kita harus bersosialisasi sama siapapun tanpa harus memandang agama, suku, ras, atau warna kulit atau apa segala macamnya seperti itu. Di sekolah juga, di rumah atau di masyarakat pasti ada banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, iya kan, kayak di sekolah maupun di masyarakat sendiri kayak tetangga kita punya latar belakang masing-masing seperti itu. Tanpa toleransi, perbedaan kecil dapat menimbulkan pertengkaran, salah pahaman dan konflik yang lebih besar. Dengan adanya toleransi, hubungan menjadi lebih damai dan jauh dari konflik. Itu nggak kayak kadang toleransi itu sangat diperlukan karena kayak ya mungkin apa ya kayak saling menghargai. Mungkin cara orang beda-beda, ya kita hargai aja gitu ya kan. Hubungan antara individu menjadi lebih harmonis kayak ya kan dengan adanya toleransi kan kita kayak lebih respect aja, lebih ya udah gitu apa kita terbuka aja sama orang. Orang merasa aman dan menjadi diri sendiri. Pernah nggak sih kalian itu di lingkungan yang kalian kan mayoritas agamanya ini Islam semua atau Islam semua nih? Kan mayoritas. Pernah nggak sih kalian itu di situasi kalian menjadi minoritas? Kayak kita harus dibedakan juga ya. Jadi misalnya kita kan
Misalnya kita Islam sendiri, nilainya Kristen. Emang nggak boleh masuk. Ini pertemanan. Oh, di pertemanan. Semua ya. Ada temennya. Terus cara mereka nih kan menjadi minoritas nih. Cara mereka itu kayak udah Berinteraksi. berinteraksi ya. Ya, mereka seperti berinteraksi seperti smart biasa gitu. Dia nggak ada bahas agama. Yaudah kayak yaudah berteman aja gitu kan berarti kan. Jadi kan dengan adanya toleransi kan berarti kan kita kayak yaudah kita have fun aja kan kita berteman nggak harus mandang atas suku budaya dan lain sebagainya. Dan dia juga menghargai sebentar. Kita enggak. Saya ada waktunya sholat. Tapi dia sholat sebentar. Dia aman aja. Kayak saling menghargai gitu kan. Oh iya, kamu ibadah. Ciri-ciri orangnya memiliki sikap toleransi. Orang memiliki sikap toleransi biasanya dapat terlihat dari perilakunya. Nah, kan betul kan kayak kita toleransi kadang kita bisa melihat kayak apa sih cara respect sama orang lain kayak gimana yang notice gitu. Yang benar ada yang orang kan kayak agamanya Kristen ini gitu loh. Kan ada orang kayak gitu kan. Tapi kan kadang kelihatan walaupun dia nggak ngomong kita dari entah sifat perilaku dia tuh kelihatan ya. Kalau dia itu sih sama kayak misal kalau agama dia tuh nggak suka. Kelihatan banget kayak gitu. Ini salah satunya contoh orang yang memiliki sikap toleransi ya. Yang pertama harus mendengarkan pendapat orang lain. Sekali lagi kayak oh ya pendapat kita nggak selalu salah gitu. Bisa aja pendapat kita benar di pendapat. Yang kedua tidak mudah tersinggung. Jadi orang yang toleransi itu kadang tuh kita lihat tuh kayak dia tuh jarang banget tersinggung karena dia kayak respect aja sama pendapat orang. Jadi itu menghargai keberagaman. Seperti tadi kamu berteman dengan beberapa teman mawis kayak beragam itu udah menghargai. Jadi itu tidak melakukan diskriminasi baik secara halus maupun secara terang-terangan. Saya pernah ini pertanyaan nih, saya pernah nggak sih melakukan diskriminasi? Diskriminasi seperti apa? Kayak jadi sampai kayak begini karena jadi kita harus siap nih, harus jadi bisa. Kasih gampang. Kenapa kita harus? Ada nggak? Dia tidak pengaruh agama kita. Kenapa kita harus tidak suka? Karena jujur aja, maksudnya kayak gitu. Kenapa? Apa penyebabnya? Misalnya kamu nggak suka sama suatu suku atau agama ini, apa sih penyebabnya? Enak ya mas? Contohnya mas ya, tapi jadi pernah mungkin jadi misalnya kan belum masuk orang yang toleransi. Apa intinya yaitu tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Kita masuk jalan kritik manapun itu. Terus sama sabar dan terbuka. Toleransi terbuka. Bukan terbuka yang kayak semua rahasia dibuat juga. Enggak tahu dulu. Bukan maksudnya agak paham maksudnya. Nah, bentuk-bentuk toleransi menurut kalian yang di sekolah dari sini ini loh sini dari sini loh di sekolah aja nanti kan ada 3 tempat nih bakal tanya nih bentuk-bentuk toleransi yang pertama di sekolah, di rumah, sama di masyarakat. Ini pertama apa contoh sikap toleransi yang kalian ketahui kalau yang berikut juga menghargai pendapat teman, oke, berikutnya yang ada di sekolah, kamu di sekolah soal menghargai terima kasih ya teman sudah berikan contoh. Jadi manfaat dari toleransi dalam hidup yang pertama mencegah konflik dan mengurangi pertengkaran. Iya kan, dengan adanya toleransi kan kita nggak terpecah belah. Iya kan,
Terus yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Betul. Selanjutnya itu meningkatkan rasa persatuan meskipun berbeda-beda. Jadi itu mendorong kerjasama dalam kelompok atau komunitas. Itu sebenarnya aku tanya, kalian pernah nggak sih ke komunitas yang campur-campur atau di sekolah masih ada kayak ini loh ada suara Komunitas sepeda mungkin Oh. berbeda-beda. oh pernah yang lain pernah komunitas yang di luar lingkup sekolah. Sebenarnya komunitas game. Oh, belum pernah. Jangan gitu dong. Mungkin ngasih ke kok Kak, sumpah. Ketiga itu mendorong sesama dalam kelompok ataupun komunitas. Oh udah ya, mohon maaf ya, lupa nih. Mengembangkan sifat empati, itu kemampuan memahami perasaan orang lain. Nah, pernah ini kayaknya Memahami perasaan orang lain itu kayak soal berantem-berantem kita paham. iya Apa cara sosialnya? iya kalau dia pengennya tuh kayak gini, cuma dia itu nggak mau ngungkapin perasaan. Kita harus memahami. udah pernah nanti dari omai curhat ini kok pernah ini rangga pernah ya, kalau lebih kalian udah pernah di sini dia itu membentuk karakter yang lebih baik seperti sabar, jujur sama pernah sabar, jujur Tiap hari sih makanan jujur tiap hari sampai bijaksana dalam bijak dalam melakukan sesuatu. Apa? bijaksana dalam memimpin suatu komunitas. Pernah. Apa itu? Apa sih yang Apa itu? Kalau mau lapor ke tempat kayak membagi waktu. Oh, bijak dan membagi ini bijak makan iya tadi sekarang ya. apa itu? Kalau itu siapa ya? Gimana sih cara kalian menolak aja? Kalau masih ada seperti Lanjut ini. Jawab dulu, lanjut. iya. Sekali soalnya nggak cuma itu aja sih. Kita remaja yang kita batasi diri dari berperan. Kita Bijak makan uang, uang saran sih, boleh nggak selain manfaat, ternyata juga ada dampaknya dari toleransi itu sendiri. Nah, yang pertama, prasangka atau stereotip. Nah, karena di masyarakat prasangka atau stereotip itu sangat kayak sering banget terjadi, banget orang kayak mungkin dari zaman
kayak selalu terpetak-petakan. Ya. Nah, sedangkan kan di zaman sekarang nih, kalian ngerasa ini kayak ya udah, ya mungkin kalian ngerasain nggak perbedaan? Kan ini kan ada stereotip ya, kayak zaman dulu kan kotak-kotakan. Nah, kalian itu sekarang tuh masih hal yang stereotip ya, mengalami perasaan dengan hal sebuah dan seorang Terima kasih itu apa? apakah kalian sudah terbuka? Oh, mungkin kalian perjalanan dari dulu ya orang tua ya, kayak orang tua kan punya nih stereotip ini agama ya, semua orang Kristen gini. Pas zaman dulu kayak itu pun aku kena gitu. Nah, maksudnya ini pengalamanku. Nah, ya masih enggak kayak masih terkait. Masih enggak di lingkungan keluarga kalian? Enggak ya. Main sama teman-teman tahu kalau temannya ya orang Oh ya udah emang kalian teman aja gitu kan. kerja tempatnya sama. Atau apapun ini. Cuman ya benar sekali. Selanjutnya itu kurangnya pengetahuan tentang budaya atau agama lain. Agama yang ada di Indonesia maksudnya secara basic gitu loh. Untuk mengetahui mendalami itu kan beda cerita gitu loh. Maksudnya kan kita udah tahu nih ya agama yang di Indonesia ada apa gitu loh, dan budayanya. Sebenarnya ego yang terlalu kuat hingga merasa pandangan yang paling benar. Pernah nggak kalian mendapati orang yang egonya tidak tentang apapun itu? Enggak. Kalau kalian nih, ya misalnya ini egonya tinggi ya, kayak misal salah satu pihak egonya tinggi. Pernah nggak kamu nemuin orang yang di zaman sekarang? Presiden. Ya, karena apa ya? Saya kan ketua anggota menyampaikan pendapat. Teman tuh, saya tuh pengennya ini. Saya nggak mau diganti pendapatnya. Saya maunya pendapat saya ini tetap ini. Kenapa kamu nggak mendengarkan pendapat dari teman-teman nih? Kan dari kasus real gitu. Nah, gimana? Apa ya? Setiap saya menyampaikan pendapat atau apapun selalu tidak didengarkan dan tidak direspon. Maka dari itu saya karena kan itu kan ada faktornya, ada faktor. bahasa Kan maksudnya semua akibatnya ada sebabnya toh. Itu tadi kan dan menyampaikan pendapat untuk teman saya tidak direspon dan dibiarkan saja. Nah dari situ saya mencoba untuk bodo amat menyampaikan pendapat atau apapun. Berarti kayak kurang interaksi gitu ya dari teman-teman sekelas kayak tentang pendapat yang bisa seperti itu kan? Hah? Kayak dibagi gitu ya. Nah di situ juga saya ada acara juga sama waktunya. Saya ambil paskib. Jadi kayak tabrakan gitu. Ya Maksudnya sebenarnya kalau kayak saya kayak nanya jadi ketua kelas dia harus bisa membagi waktu untuk kursi kelas. Yang mau pasrah sih.
Kenapa kalian nggak coba memperbaiki komunikasi kalian? Minimis kok. Gimana ya? Emang dari awal pentingnya pasiennya kalau Ini nggak ada respon apa? Nggak ada jawabin apa ya? kalau sudah capek berdebat, kalau aku Kalau kamu juga ya. Mohon diperbaiki ya komunikasinya ya. Belum ya. Egonya jangan tinggi-tinggi banget ya. Toleransi ya. Ya, ya. Terus selanjutnya yaitu lingkungan yang tidak mendukung, misalnya sering ada diskriminasi, bullying. Korbannya. contohnya Karena apa? Kalau boleh tahu. Mungkin karena gimana ya, itu tidak bisa dibiarin loh. Lingkungan keluarga tolong makasih ya sudah berikan contohnya kisah realnya. Makasih. Jadi itu udah lingkungan kan tadi ya pernah bullying ya. Yang lain pernah nggak pernah bullying? Atau sikap diskriminasi? malahan ini yang sering membuli saya Sama Iya. bulinya, sama buli. Oh, sama bullyingnya ya. sama-sama ya. Kita sama-sama ya. Maaf ya. Ya, jangan maafkan ya di sini ya. Oke ya. Oke. Sedih dan emosi yang tidak terkontrol, terutama saat sedang tidak sependapat. Kalian pernah nggak kayak sependapat? Saya Nggak ada sih ya. Enggak, pernah sih. Tadi nggak sih? Pernah. Tadi nggak sih? Tadi nggak. Ini lintang sama Yuna ya. Pernah bawa emosi saat ada nih yang memberikan ada pendapat. Karena kalau yang ini nggak apa-apa. Terus respon yang ini orang itu kamu berdebat nih hari ini jangan kalian berdebat nih ini gimana bertempur maju Aku ada juga sih saat berpendapat. Misalnya lagi main sama teman berpendapat. Kalau lagi main kan masuk ke pendapat kan berantem sama teman. Pendapatnya kan beda, bukan marah, tapi marahnya itu cuma bercanda gitu. Terus akhirnya ketawa. Marah dong. Ya. nah tapi kan balik lagi itu loh nggak yang gimana atau gimana enggak maksudnya kan masih di batas wajar gitu marah-marah ya marah-marah enggak sesas dia nah apa perbedaan juga ini apa ya rumah sakit Pas saya kebutuhan. Kan fisik ya kak? oh Fisik. enggak buat fisik ya Emosinya sampai pendapat sih tenang. Kalah. Menangis. Lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh media sosial yang kadang menyebabkan kebencian atau provokasi. Nah, kalian kan pengguna kalian udah punya masing-masing. Pernah nggak sih? Iya, tahu ya. Maksudnya pernah nggak sih kalian lewat main TikTok nggak? Ya, oke. Pernah nggak lihat ini? Ya ada yang kontroversi. Tapi karena lagi mungkin orang juga pernah ya. Pernah juga, cuman kan lebih gagal. Iya nggak? Kalau itu enggak? Nah itu kan kayak provokasi. Oh iya, DPR. Kayak pengaruh itu cuman kan takut sih dan dia sekitar yang pernah kayak gitu. Jadi itu doang nggak kayak cimong terus yang di ada di Instagram itu bikin kayak postingan itu tolak apa gitu kayak gitu kayak gitu. Cuman kayak kalian tuh tahu kan, kayak sering banget ada Tapi provokasi. pikir kayak di postingan itu tuh kayak apa gitu bikin
manfaatnya. Gini ya. Susah ya kayaknya. Oke. Pasti juga DPR juga. Kalian ya. Oke. Next. Cara membangun sikap toleransi. Tolong ya jangan berantem dulu, berantemnya nanti depending, oke? Yang pertama itu belajar terbuka dengan perbedaan yang ada di sekitar kita. Udah pernah? Sudah kan? Oke, terima kasih. Tadi ada meningkatkan pengetahuan tentang budaya, agama, dan kebiasaan lainnya. Ya. Sudah? Sudah. Oke, baik, bagus, kalian bagus. Selanjutnya yaitu tidak langsung menghakimi seseorang hanya dari penampilan atau humor. Pernah nggak kalian? Ayo. Udah pernah menerapkan maksudnya? Tidak langsung itu kayak Kalian dapat omongan nih. oh ini Gini bisa lah. di umum ya. Ya, Ayo pernah diceritakan. dapat omongan dari orang. Enggak, kayak dari penampilan kan itu penampilan ada tuh ada Iya. nah, orang jalan penampilan dia tuh kayak gitu ya kayak itu pakai body gitu nah kayak gitu body Saya pernah ada kopi. Kopi yang Ya. jadi mana tahu itu kok ya oh nah kayak gitu Itu kalian ketemunya di lingkungan sekolah, rumah. sekolah sekolah keluar sekolah baik. banyak Banyak kan dulu. Sekolah baik. Hah? di sekolah Oh, di di sini sekolah. Oh, di sini ada. Oke. Oke, mungkin kita hanya perlu toleransi ya. Jangan terlalu menjudge orang seperti itu. Yang selanjutnya itu mengembangkan empati, itu mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dari POV orang lain nih, kamu kan punya POV sendiri. Nanti kamu lihat dari POV orang lain kamu. kayak gimana contoh Kayak dari POV-nya, oh ada saatnya. kayak Palestina gitu ya Di negara sendiri kan ada ya. Iya. Negara sendiri kebebasan ya. Seperti itu. Masa empati gak seperti itu. Jadi yaitu mengontrol perkataan, menghindari kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan. Pernah nggak kalian merendahkan? nggak Ini loh yang mengambil nggak bisa mengontrol nggak bisa mengontrol. ya ini juga Kata-kata. dulu ya Oh, ini ya. Enggak ya. nunggu Enggak ya. Nggak toleransi. Oh, enggak. terus Oh, jadi kamu kayaknya enggak tahu kan aku enggak ingin menyebutkan contoh apa. kalau sekian apa ini aja Visi. Kalian perlu membuktikan ya. Buktiin orang itu kamu bisa kok. Yuk, bisa. Semua itu bisa kalau diusahakan ya. Terus selanjutnya, pernah nggak kalian yang lain nih Mbak Bintang nih mendapatkan hubungan yang nggak enak seperti sering. Terus kalian bisa bicara kata-kataan yang nggak enak. Terus caranya kalian mengontrol diri kalian itu gimana? Dibiarin. Maklumin lah. Coba maklumin. Ya, biar Tuhan dan Ini kan person kamu sabar ya.
Semangat ya. Selanjutnya yaitu terakhir, menghargai ruang orang lain termasuk hak wakil. Sudah kan kalian menerapkan menghargai orang lain sih. Ya. Udah sering kan? Ini yang tadi kayak orang Kristen menghargai orang Islam ya. Udah menerapkan itu. Oh, udah. Penutup kita sampai di penghujung aja. Oke. Iya. Belum saya sebentar. Toleransi adalah sikap penting yang memungkinkan kita hidup rukun dalam keberagaman. Menjelaskan keberagaman itu. Dengan menghargai perbedaan, kita membantu menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan harmonis. Sikap toleransi perlu dibangun sejak dini di rumah. Saya tidak pernah diterapkan sejak dari kecil di rumah, di sekolah maupun di masyarakat agar terbentuk karakter yang empati, bijak, dan mampu bekerja sama dengan siapapun. Semakin toleran kita, semakin mudah kita menjalani kehidupan sosial di tengah keberagaman dunia. Yang toleransi kayak gak cuma di Indonesia aja ya, mungkin kamu di luar negeri pun itu kayak ya udah toleransi aja. Orang lebih pengertian toleransi seperti itu. Oke, tepuk tangannya dulu. Oke, selanjutnya itu kalian akan mengisi mau ya udah serah pokok satu ya. bisa berbeda. Ih, jangan dong. Ayo. Yuk, bisa. Kelompok 3 tulis terkait dengan kelompok kamu sehingga Nah, kamu apa nih? yang pertama kan masuk di akar. Banyak banget. Kelompok berapa? kayak pasti satu-satu kok. Tadi kamu juga dulu. Yang pengalaman kalian diisi yang penting. Penting diisi deh. Bisa sekali. Diisi yuk. Terus kelompok 2 Iya, makanya saya dapat tunjuknya loh, bagi kelompok loh. Baca petunjuknya dong, udah dibaca belum? Nah, dua-dua ya. Dua-dua ya. 1, 2, 3. terus Ini nama. dia lupa sih. Oke. Bukan masalah. Dan contoh situasi di sekolah yang menunjukkan berlangsungnya sikap toleransi. Masih kurang kelas di sekolah dan dampaknya menjadi satu. Mengejek warna kulit terjadi konflik kecil. Mengejek orang sama orang tua bisa Bisa setuju. Selanjutnya yang kedua. tidak Oh iya 3. tidak menghargai pendapat orang lain, pendapat teman lain, sudah jadi buat pertemanan. Bukan pertemanan. Lanjut. Langkah 2, menyampaikan dampak faktor penyebab dampak lingkungan dan dampak lingkungan sekolah. Tidak Menghargai orang lain, terus dampak bagi individu. Jauhin teman, jauhin orang. Oke, kalau dampak bagi lingkungan sekolah ini kecil kan. Ini dapat skor. Ya.
Dua, pergaulan yang salah, berpotensi mendapatkan dari guru dan terjadi konflik pertemanan. Maka tiga, orasi alternatif solusi. Teruskan beberapa cara untuk membangun relasi di sekolah. Ini atau strategi interaksi dan contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Satu, mengamalkan teman tidak membedakan kata. Contoh kegiatan yang dilakukan. Hari tanpa membuli. Hari tanpa membuli. Tidak membuli. Ya, tidak membuli. Kegiatannya tidak membuli. Oke. Terus selanjutnya Langkah empat, melakukan mulai terbaik. Pilih salah satu atau strategi paling efektif membangun relasi di sekolah menjelaskan alasannya. Semuanya terbaik. Gaul, relasi, terbuka. Alasannya. Ya. Langkah 5, komitmen kelompok. Teruskan komitmen kelompok kalian untuk menjadi agen relasi di sekolah. Relasi di masyarakat. Komitmen kami membangun yayasan yatim piatu dan sekolah di masyarakat. Ini pendapatku ini. Dan kita sama aja kan Kalau Yuna nih, Yuna komitmennya apa? Kurang lebih tadi ya pendapat kalian misalnya kita nonton ya sebentar dikumpulkan dulu. Memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu dan adalah hal yang wajib semua tamu pasti pakai hijab kan? Aku malu. Ya, tapi kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama saya anak-anakku jahat. Kamu juga gak pakai sarung dan peci. Ini kan acara pengajian. Cara aja yang kecil pakai hijab kok. Tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus ini masih berbakaran. Yuk, kapan semua ikut makan? Siap, Om.
Oke, itu salah satu contoh toleransi. Sampai sebenarnya sudah cukup, kita tutup dengan doa bersama. Mari kita akhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Sudah selesai. Terima kasih ya sebelumnya partisipasinya kalian selama sesi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.